Nah, baiklah ya kawan. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, ingat ya, minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah kan menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Dan Nabi sendiri kan udah mengatakan bahwa al-khamr itu ummul khaba'ith, yang keladi segala kejahatan. Saudara, orang kalau mencuri, saudara, belum tentu dia berzina. Orang berzina belum tentu dia berjudi. Orang berjudi, saudara, belum tentu juga, saudara, dia itu melakukan penganiayaan kepada orang. Orang yang menganiaya, saudara, belum tentu juga dia mabok-mabokan. Tapi kalau orang sudah nenggak minuman keras, orang sudah mengkonsumsi narkoba, semua pintu kejahatan terbuka, semua pintu maksiat terbuka, saudara. Orang kalau sudah mabuk, diajak judi, ayo. Diajak berkelahi, ayo. Diajak berzina, ayo. Diajak begal, ayo. Diajak membunuh, ayo. Diajak memperkosa, ayo. Kenapa? Karena khamr ummu khaba'ith, ra'su kulli syar, saudara, miftah abwab asrar, saudara. Yang namanya minuman keras itu, saudara, biang keladinya khaba'ith, biang keladinya segala kekejian, segala keburukan. Jadi nggak boleh, saudara, kita lihat minuman keras nih mau adem-adem aja, diam aja nggak bisa. Hari ini, saudara, hanya ada beberapa orang yang dikeprak di jalanan, besok bisa kita yang mengalami itu, saudara. Kalau minuman keras ini dibiarkan, besok bisa jadi ada orang pondok kopi yang diperkosa, dibunuh, disiksa oleh para pemabuk. Maka itu saya tanya, pemabukan ini bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Siap lawan miras, siap lawan pemabukan. Takbir. Tutup semua pabrik minuman keras, saudara, tutup. Nah, makanya kita lihat ke depan, saudara. Kalau sudah makin kelewatan, saya pikir perlu umat Islam turun seperti 411, turun seperti 212 untuk lawan LGBT dan lawan minuman keras. Kedua perkara ini harus ada undang-undang yang melarang. Nah, maaf Pak Bu ya, saat ini LGBT kita nggak bisa tuntut karena nggak ada undang-undangnya, nggak ada. LGBT itu bisa dituntut hanya kalau mereka melakukan perbuatan asusila. Kalau ada LGBT naik atas panggung laki sama laki ciuman, kita nggak bisa tuntut dengan pasal LGBT, nggak ada pasalnya. Kita cuma bisa tuntut perbuatan yang tidak pantas di depan halayak ramai, itu saja. Kenapa nggak bisa dituntut? Tidak ada undang-undangnya, saudara. Maka itu bagaimana LGBT ini harus diperangi, saudara. Kalau Bapak Presiden Prabowo sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 111 yang ditandatangani tanggal 24 Oktober tahun 2025 yang lalu, di situ Presiden Prabowo menyebutkan bahwa LGBT, saudara, adalah ancaman non militer yang membahayakan bangsa dan negara, saudara. Ini perpres sudah bagus, sangat bagus, kita dukung. Mestinya DPR, saudara, kalau presiden sudah membuat peraturan semacam itu, DPR cepat tanggap. Mestinya DPR proaktif. Mestinya, saudara, apa yang jadi peraturan presiden dibawa ke DPR, buat undang-undang anti LGBT, betul? Ini enggak. Tahu sendiri kan kebanyakan anggota DPR apa sifatnya? Datang, duduk, dengar, duit, ndablek. Ada 5D. Datang, duduk, dengar, duit, dablek. Nah, kalau modelnya begini, saudara, pantas saja itu dibiarkan, nggak ada peraturannya. Nggak boleh dong. Kalian itu anggota DPR dipilih oleh rakyat, presiden juga dipilih oleh rakyat. Apa-apa yang membahayakan rakyat harus dilenyapkan, betul? Apa-apa yang merusak bangsa dan negara harus disingkirkan, betul? Takbir. Nah, jadi nggak boleh dibiarkan, saudara. Nah, jadi baik dari ayat Quran maupun hadis Nabi, saudara, baik itu soal miras maupun soal LGBT, saudara, udah jelas kok itu dilarang. Nah, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya wajib
negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ikut melarang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Takbir. Dulu awal-awal tahun 2000-an, saudara, saya diundang ke DPR. Apa DPR bilang? Habib Rizik ini apa-apa ini FPI. Pabrik minuman keras diserbu, tempat pelacuran diserbu, minta ini ditutup, itu ditutup. Habib Rizik mesti tahu ya, ini anggota dewan, Indonesia ini bukan negara Islam, jadi nggak usah lah nuntut-nuntut begitu. Jawab jangan, jawab jangan. Kapan? Tahun depan. Udah capek nih, udah mau jam 1, udah lanjut. Jawab. Saya jawab depan anggota DPR, saudara. Pak, tunggu dulu. Indonesia ini memang bukan negara Islam, tapi Bapak juga mesti tahu Indonesia ini juga bukan negara setan. Indonesia ini negara berketuhanan yang Maha Esa. Baca itu sila pertama dari Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Anda tahu gak arti ketuhanan yang Maha Esa? Tadi sudah dipaparkan oleh Habib Muhammad bin Hussein, saudara atas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sila pertama dari Pancasila, berarti bangsa dan negara Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan. Saya mau tanya kepada anggota dewan yang katanya terhormat, saya tanya di situ juga, apakah pelacuran itu sesuai dengan nilai-nilai luhur ketuhanan? Apakah minuman keras itu sesuai dengan nilai-nilai luhur ketuhanan? Apa korupsi itu sesuai dengan nilai-nilai luhur ketuhanan? Saya nggak nuntut negara Islam, saya nuntut negara ini menjalankan dasar negaranya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul? Takbir. Terus kita kasih tahu lagi begini, Pak, kalau Bapak mau tetap pelacuran boleh, minuman keras boleh, judi boleh, rubah aja sila pertamanya, Pak. Jangan ketuhanan yang Maha Esa, bikin kesetanan yang luar biasa. Nah, kalau Bapak robah jadi kesetanan yang luar biasa, saya nggak kaget kalau maksiat diresmikan, maksiat dilegalkan. Diam dia, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya yang hadir sini, saudara, dasar negara Indonesia ketuhanan yang Maha Esa bagus tidak? Dukung tidak? Betul? Kira-kira kalau diganti dengan kesetanan luar biasa, mau tidak? Rela tidak? Enggak, saudara, karena kita ini masyarakat Islam memang yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Siapa Tuhan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Besar? Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Agung? Takbir. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas gak? Ada pejabat lain, anggota dewan yang ngusulin begini, Habib Rizik. Habib Rizik ini dengan FPI harus berjuang secara elegan. Kalau memang ada tempat-tempat pelacuran mau ditutup, mestinya Habib ambil itu pelacur, dididik, dibina, anak-anaknya masukkan pesantren, dibiayai. Nanti ibu-ibu yang jadi pelacur setelah dibina kasih kerjaan, kasih modal, jadi mereka nggak melacur lagi. Begitu Habib, bukan diserbu, diobrak-abrik. Bener juga. Jawab jangan, jawab jangan. Saya jawab, itu yang namanya mensejahterakan rakyat, menanggung fakir miskin, saudara, menjamin itu semua orang-orang yang tidak mampu. Itu tugas negara, bukan tugas kiai. Kalau Anda nyuruh saya begitu, boleh, saya dulu yang jadi presidennya. Betul? Betul? Saya dulu yang jadi presiden, Anda turun. Anda jangan jadi anggota DPR, serahkan kami kepada ulama. Ulama yang jadi presiden, ulama yang jadi menteri, ulama yang duduk di DPR. Kami sikat itu semua maksiat. Pelacurnya kami modali, kami didik, kami bina, kami tanggung anak-anaknya. Kan duit lu yang pegang, duit lu yang pegang. Ya bukan. Kalau yang begitu juga disuruh kiai, lah pejabat kerjanya apa?
Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Baca konstitusi, baca undang-undang dasar negara 1945, saudara. UUD 45 udah ngatur, udah diatur. Siapa yang berkewajiban mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat? Bukan kiai, pemerintah, saudara, negara. Nah, jadi kalau ulama-ulama, saudara, tugasnya ya mencerdaskan keilmuan agama, menjaga moral, menjaga akhlak, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Itu tugas ulama. Nah, sekarang saya bilang tukeran deh, ente yang dakwah, anang jadi pemerintah. Nah, kalau anang jadi pemerintah, aneh jalanin tuh fakir miskin, kita sediain tempat tinggal, kita sediain dana pendidikan. Kan ente yang digaji, kan ente yang jadi pejabat, kan ente yang mesti selesaikan itu. Kenapa ente tuntut anak? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ini pejabat-pejabat model begini, saudara, pejabat-pejabat nggak bertanggung jawab. Mudah-mudahan ke depan nggak ada lagi pejabat semacam itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka itu kita akan dorong Bapak Presiden kita yang tercinta, terhormat, Bapak Presiden Prabowo, bagaimana beliau bisa menekan, mendesak DPR RI untuk segera, saudara, menerbitkan, mengesahkan undang-undang anti LGBT dan undang-undang anti minuman keras. Setuju? Dukung? Takbir!